Baik, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Putih Hermawan dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan tugas pendahuluan dari praktikum metalurgi dan HST. Dengan saya Naila Putih Hermawan dengan NPM 240640443 dan kode soal yang saya dapat adalah C9. Nah, di soal pertama ini, kode soal C, di mana dalam proses preparasi sampel metalografi, tahapan grinding, polishing, dan etching dilakukan secara berurutan. Analisis bagaimana kesalahan pada salah satu tahap, misalnya grinding terlalu kasar atau etching berlebihan, dapat memengaruhi dari empat aspek yang akan dibahas di next slide. Nah, yang pertama ini ada di em, pengaruh terhadap kejelasan batas butir. Yang pertama ini contohnya adalah grinding terlalu kasar yang mana pelakon itu bakal ninggalin goresan scratch pada permukaan. Yang mana nanti itu scratch-nya itu akan terlihat seperti garis palsu yang biasanya itu disalahartikan sebagai batas butir. Kemudian di sini juga ada etching yang berlebihan. Nah, hal ini tuh bisa nyebabin batas butir itu terkorosi terlalu dalam dan melebar yang bisa ngakibatin batas butir itu tampak kayak jadi lebih tebal dan kabur dari ukuran yang sebenarnya. Nah, next. Ini ada yang B, pengaruh terhadap identifikasi fasa. Ini yang pertama ada misalnya grinding terlalu kasar, yang mana ini bisa nyebabin fasa asli itu tertutup oleh struktur yang terdistorsi. Kemudian kalau polishingnya dilakukan itu kayak kurang cukup, maksudnya kurang sempurna gitu. Nah, kan sehingga permukaan itu masih bergelombang ya, yang bakal nyebabin pantulan cahaya jadi nggak merata karena dia kan bergelombang, nggak. Kalau sedangkan kalau misal permukaannya itu merata kan pantulan cahaya bakal eh, rata juga. Nah, yang ini bakal nyebabin fasa itu sulit dibedakan. Nah, selanjutnya ini ada etching yang berlebihan. Nah, ini bisa menyebabkan fasa minor itu bisa hilang dari pengamatan, jadi nggak kedeteksi. Kemudian juga ada etching yang misalnya etchingnya itu kurang, jadi nggak pas. Nah, ini bakal nyebabin semua fasa itu tampak seragam. Dan next di sini ada pengaruh terhadap akurasi analisis struktur mikronya. Nah, yang pertama ini kalau misalnya grinding itu terlalu kasar. Nah, ini tuh bakal nyebabin ukuran butir hasil pengukuran itu bisa lebih kecil dari kenyataannya. Dari ukuran sampel aslinya si butir. Kemudian misalnya etching perlakuan selanjutnya itu misalnya etching berlebihan. Nah, ini tuh bisa nyebabin inklusi kecil atau fasa minor itu ikut larut atau terkikis sehingga nggak terdeteksi. Nah, ini tuh berbahaya karena bisa bikin analisis menyimpulkan material lebih bersih dari kenyataannya, padahal nggak seperti itu. Kemudian selanjutnya polishing kurang sempurna. Nah, ini bisa nyebabin analisis jadi nggak akurat karena artefak permukaan, misal kayak bekas goresan, lubang kecil akibat pull out partikel itu bisa dihitung sebagai porositas atau cacat yang sebenarnya itu bukan, padahal nggak ada. Nah, itu terhadap struktur mikro. Next, ini nah ini ada yang keempat itu hubungan kualitas preparasi dengan hasil pengamatan mikroskopik. Nah, misalnya kita coba analisis misal dari proses grinding, misal proses grindingnya nggak dilakuin sempurna, terusnya grindingnya itu jelek, buruk. Nah, ini bakal nyebabin permukaan pada si sampel itu nggak rata dan terjadinya lapisan yang deformasi. Kemudian, kalau misal terjadi hal ini, maka pada proses polishing pun jadi nggak efektif karena adanya goresan yang tersisa. Nah, kalau misal di next lagi pada proses etching, nah ini nggak etchingnya jadi tidak merata karena reagen itu tidak kontak seragam karena goresan tersebut. Nah, lanjutnya ketika dianalisis lewat mikroskop, batas butir itu bakal jadi kabur, fasa itu nggak jelas, atau artefaknya itu terlihat seperti fitur yang nyata. Yang mana nantinya pun kesimpulannya tuh pun pada hasilnya analisisnya tuh jadi nggak valid. Nah, itu dia dari pengaruh 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 kesalahan faktor kesalahan pada tiap tahap.
Lanjut akan bahas soal kode soal nomor 9. Di sini disebutkan bandingkan metode carburizing, carbonitriding, nitrocarburizing, nitrocarburizing, nitriding dan boriding berdasarkan mekanisme prosesnya, material dasar, struktur mikro, permukaan dan kekerasan permukaan, struktur mikro, dan terakhir itu struktur mikro bagian inti. Nah, pertama di sini kita bakal bahas tentang carburizing. Jadi pada intinya, carburizing ini tuh kayak merupakan proses difusi karbon ke permukaan baja pada suhu tinggi. Nah, itu sekitar 850 sampai 950 Celcius dalam kondisi austenit. Ya, austenit. Kemudian dilanjutkan quenching dan tempering. Nah, proses ini tuh umumnya diterapin pada material baja karbon rendah atau baja paduan rendah agar terjadi peningkatan kandungan karbon di permukaan tersebut, di permukaan materialnya. Nah, hasilnya itu bakal terbentuk lapisan permukaan martensit yang sangat keras. Nah, kekerasannya itu bisa mencapai 700 sampai 850 hardness Vickers. Sementara itu, inti itu tetap lunak dan ulet dengan struktur ferrit pellet atau martensi temper. Nah, kombinasi ini tuh menghasilkan komponen dengan ketahanan paus tinggi di permukaan, tapi tetap tangguh di bagian dalamnya. Jadi kayak eh, jadi kayak tetap tangguh di dalam material itu bakal tetap tangguh. Oke, itu untuk carburizing. Kalau selanjutnya itu carbonitriding. Nah, carbonitriding ini adalah pengembangan dari carburizing itu sendiri dengan tambahan nitrogen melalui atmosfer amonia pada suhu yang lebih rendah dari carburizing tadi. Dia itu 700 sampai 900 Celcius saja yang ini. Nah, proses ini tuh cocok untuk karbon rendah hingga menengah terutama pada komponen berdinding tipis karena distorsinya itu lebih kecil. Nah, bukannya terbentuk itu berupa martensit yang diperkaya karbon dan nitrogen sehingga lebih stabil dengan kekerasannya itu mencapai 700 sampai 900 hardness Vickers serta ketahanan tempernya itu lebih baik dibandingin carburizing yang tadi. Nah, sementara itu struktur ini tetap mirip carburizing yaitu eh, Verlit atau martensit temper yang lunak dan ulet. Itu untuk karbo, carbonate riding. Kita next ke nut riding. Nah, ini nut riding. Jadi nut riding ini adalah proses difusi nitrogen ke dalam baja pada suhu yang relatif lebih rendah tanpa melalui fase austenit, sehingga nggak memerlukan proses quenching. Nah, proses ini biasanya digunakan pada baja paduan yang mengandung unsur pembentuk nitrida seperti kromium, aluminium, atau molybdenum atau MO. Nah, permukaannya itu terbentuk dua zona yang compound layer yang sangat compound layer itu FEN atau FEN, FEN atau FE2 FE4N atau FE2N yang sangat keras dan yang kedua itu diffusion zone yang memperkuat ketahanan fatigue. Nah, untuk kekerasannya itu mencapai 600 sampai 1100 hardness Vickers. Nah, keunggulan utama dalam proses ini adalah inti ini nggak berubah karena tidak terjadi transformasi fasa sehingga sifat awal material itu tetap terjaga. Kemudian ada nitrocarburizing. Nah, nitrocarburizing itu kayak merupakan kombinasi difusi nitrogen dan karbon pada suhu menengah. Eh, maaf, belum di scroll. Nah, untuk nitrocarburizing ini seperti yang tadi disebutkan, dia adalah merupakan kombinasi difusi nitrogen dan karbon pada suhu menengah sekitar 490 sampai 590 Celcius di bawah suhu kritis. Nah, proses ini tuh banyak digunakan pada baja baja karbon rendah, baja paduan rendah dan besi cor. Nah, permukaannya nih, kalau untuk permukaannya dia itu eh, pada permukaannya menghasilkan compound layer sudah dibentuk Fe2
Fe2NC yang keras serta memiliki ketahanan paus dan korosi yang baik. Dengan kekerasan itu sekitar 400 sampai 700 hardness Vickers. Nah, untuk struktur mikro intinya itu dia sama seperti night threading karena di bawah suhu kritis dan tanpa quench inti ini nggak mengalami transformasi fasa dan tetap seperti kondisi awal. Nah, lanjutnya untuk boriding atau dia juga bisa disebut sebagai boronizing. Dia itu jadi adalah proses difusi boron ke permukaan logam pada suhu tinggi. Jadi cukup tinggi itu 700 sampai 1000 Celcius. Yang hasilin lapisan borida seperti Fe2B atau FEB. Nah, proses ini tuh dapat diterapkan pada berbagai material yang termasuk kayak baja karbon biasa, baja paduan, atau baja perkakas. Atau superalloy berbasis nikel, paduan kobalt, dan stelit itu juga bisa. Nah, untuk struktur mikro permukaan dan kekerasannya itu, eh, dia lapisan per- dia tuh lapisan permukaannya sangat keras, bisa mencapai 1500 sampai 200 hardness Vickers. Ini maaf ada sedikit tipe. Nah, selanjutnya jauh lebih tinggi lagi. Nah, dia tuh jauh lebih tinggi dibanding metode lain, serta sangat tahan sama paus. Nah, tapi inti material umumnya itu nggak berubah kecuali dilakuin pelakuan panas tambahan. Sehingga tetap mempertahankan sifat awalnya atau dapat dimodifikasi melalui proses lain. Jadi intinya kalau pada bore riding ini itu nggak berubah jika kita melakukan heat treatment tambahan. Kalau nggak kalau nggak dilakuin heat treatment bakal berarti kayak strukturnya mungkin bakal berubah. Nah, lanjut. Sini ada poin kuncinya. Jadi intinya carbonate riding itu nggak sama dengan nitrocarburizing. Meskipun namanya mirip kayak carbonate riding itu adalah modifikasi dari carburizing, yaitu karbonnya dominan, suhu tinggi, pakai quench. Sedangkan kalau nitrocarburizing ini adalah modifikasi dari night riding. Dia tuh nitrogennya dominan, suhu rendah, dan dia tidak perlu proses quenching. Nah, untuk bore riding ini unggul dalam hal kekerasan mutlak, tapi lapisannya tipis dan relatif rapuh. Makanya dia cocok untuk aplikasi extreme wear. Kemudian untuk night riding itu ada kayak dia itu jadi ada pilihan terbaik kalau ingin kekerasannya tinggi dengan distorsi minimal dan sifat inti yang tetap terjaga. Nah, sedangkan kalau carburizing itu cocok untuk komponen besar yang butuh cast depth dalam dan inti yang ulet. Nah, ini adalah referensi yang digunakan ada 4. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.